Halo teman-teman, hari ini aku akan bahas gimana sih caranya supaya teman-teman bisa kuliah di Taiwan. Kenapa aku bikin video ini? Karena banyak banget dari teman-teman aku yang nanya gimana sih caranya supaya bisa kuliah di Taiwan. Susah nggak sih untuk kuliah di Taiwan? Aplikasi apa aja sih yang dibutuhin untuk supaya bisa kuliah di Taiwan? Nah, jadi kali ini dalam video ini aku akan ngebahas gimana caranya, syarat-syaratnya apa aja. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pastinya bisa ikutin video ini dari awal sampai akhir. Dan semoga buat teman-teman yang pengen apply kuliah di Taiwan, video ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Nah, jadi menurut aku ada 3 hal penting yang perlu teman-teman ketahui untuk mendaftar Universitas Taiwan. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama adalah kategori dari universitas itu sendiri. Yang kedua adalah dokumen-dokumen atau syarat-syarat apa aja yang perlu teman-teman penuhi untuk mendaftar Universitas Taiwan. Yang ketiga, jalur apa aja sih yang teman-teman bisa tempuh untuk mendaftar kuliah di Taiwan ini. Hal tadi kita akan pelan-pelan kupas lagi lebih dalam. Nah, yang pertama tadi seperti yang aku bilang adalah kategori dari universitas. Kategori dari Universitas Taiwan itu sendiri ada 2, sama lah kayak di Indo. Yang pertama adalah universitas negeri, yaitu kualitas. Yang kedua adalah universitas swasta atau selitas. Nah, untuk perbedaan 2 ini nanti aku akan bahas di video-video berikutnya. Setelah teman-teman tahu 2 kategori dari Universitas Taiwan, teman-teman selanjutnya adalah butuh untuk punya dokumen untuk apply kuliah di Taiwan. Nah, dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan? Yang pertama adalah nilai raport pastinya. Nah, buat teman-teman yang kuliah S1, pasti nilai raport. Buat teman-teman yang kuliah S2 atau S3, yang dibutuhkan adalah ijazah kuliah selama teman-teman di Indonesia. Dan nilai raport ataupun ijazah ini harus diregarisir oleh TETO dan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi punya 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setelah ini, teman-teman harus punya buat autobiografi. Autobiografi ini isinya ya nama, tanggal lahir, agama, wanita atau pria, terus kemudian studi apa aja yang teman-teman telah tempuh, SD, SMP, SMA, terus kemudian ada, misalnya kalau teman-teman punya basic bahasa Mandarin, kalau bisa dimasukin, karena itu akan menjadi nilai plus buat mereka. Nah, yang ketiga ada study plan. Study plan ini siapa? Study plan ini isinya adalah misalnya, kenapa teman-teman pengen kuliah Taiwan, apa dorongan teman-teman kuliah Taiwan, apa yang teman-teman pengen kembangin setelah teman-teman pulang dari kuliah di Taiwan. Pokoknya istilahnya adalah study plan teman-teman. Oh, kenapa sih teman-teman pengen kuliah di Taiwan, selama perjalanan teman-teman kuliah di Taiwan apa aja yang bisa teman-teman lakuin, pokoknya seperti itu. Nah, yang keempat adalah HSK. HSK ini adalah ujian kompetensi bahasa Mandarin. Nah, kemudian adalah yang kelima, terakhir adalah uji kompetensi bahasa Inggris atau TOEFL. Menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mendaftar kuliah Taiwan, teman-teman pastinya perlu tahu gimana sih cara daftarnya, jalur apa aja sih yang teman-teman bisa tempuh. Nah, sebelumnya aku akan memberitahukan bahwa status student di Taiwan ini ada 2, dan teman-teman bisa daftar kuliah di sini hanya dengan memilih salah satu. Nah, 2 ini ada apa aja? Yang pertama adalah oversized Chinese atau Chaosen. Yang kedua adalah international student atau Waicisen. Pasti bingung dong gimana sih caranya untuk mendapatkan 2 status pelajar tersebut. Sebenarnya ada 5 cara yang bisa teman-teman tempuh untuk mendapatkan 2 status pelajar tersebut. Yang pertama adalah pendaftaran melalui website dari universitas yang teman-teman pilih. Yang kedua adalah Keren Senching atau personal application. Yang ketiga adalah Xiaojiang Tuijian atau rekomendasi dari kepala sekolah. Yang keempat adalah kelas persiapan untuk masuk universitas atau Infupan. Yang kelima adalah pre-universitas atau CHAOTA. Nah, apa sih bedanya dari 5 itu? Aku akan ngejelasin satu-satu. Pertama akan aku bahas adalah pendaftaran melalui website. Nah, pendaftaran melalui website ini biasanya dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Tapi untuk universitas negeri biasanya lebih cepat. Jadi, teman-teman untuk yang pengen atau punya niatan untuk sekolah di universitas negeri, teman-teman bisa lihat websitenya lebih cepat. Kemudian, untuk pendaftaran melalui website, dokumen-dokumen yang diperlukan biasanya sudah tertulis di websitenya. Jadi teman-teman bisa dilihat untuk kedua kali, bener gak ya aplikasinya, dokumen-dokumen yang saya persiapkan apa sudah sesuai dengan permintaan dari universitas tersebut.
Nah, selain ini, teman-teman bisa mendaftar di lebih dari satu universitas. Jadi misalnya teman-teman bisa daftar 5, 6, atau 7 universitas suka teman-teman tinggal masuk ke websitenya, download formnya, isi, kemudian teman-teman kirim balik. Nah, lihat universitas mana yang bisa menerima teman-teman. Nah, biasanya teman-teman harus lihat juga deadline dari aplikasinya. Nah, biasanya dari satu universitas ke universitas lain beda. Nah, jadi jangan mentang-mentang, oh, aku daftar kuliah sama dengan temanku, tapi temanku universitas A, kamu di universitas B. Terus kamu nggak lihat deadline-nya, kamu cuma ikutin teman kamu, padahal deadline kamu mungkin udah lewat. Jadi teman-teman harus perhatikan deadline-nya. Jangan sampai ternyata udah lewat tapi teman-teman masih ada waktu. Jadi teman-teman harus perhatikan deadline-nya. Nah, selain itu, kalau pendaftaran melalui website ini, teman-teman itu pasti bisa mendapatkan status mahasiswa dengan International Student atau YGSN. Yang kedua adalah personal application atau currency. Nah, personal application ini biasa dilakukan dari bulan November sampai dengan bulan Desember. Untuk personal application ini biasanya diperuntukkan untuk teman-teman yang punya nilai ideal atau punya teman-teman yang punya nilai yang cukup baik lah. Nah, caranya adalah biasanya teman-teman diminta untuk mengisi formulir. Formulir ini teman-teman bisa memilih 5 jurusan dan universitas yang teman-teman pilih. Setelah itu, teman-teman akan diseleksi, kemudian setelah nilai seleksinya keluar, apabila teman-teman tidak memenuhi syarat atau tidak terseleksi, maka teman-teman akan secara otomatis masuk ke dalam kelas persiapan untuk masuk universitas atau Infopan. Nah, biasanya teman-teman yang lolos dalam seleksi personal application ini akan mendapatkan status pelajar oversized Chinese atau Chaosen. Itu adalah rekomendasi dari kepala sekolah atau Xiaozhang Tuijian. Nah, ini sama seperti dengan yang atas yang tadi, itu personal application. Ini biasa diperuntukkan untuk siswa-siswa yang punya prestasi yang cukup baik. Nah, ini untuk pendaftaran sekolahnya itu nggak sama ya dari setiap sekolah, jadi tergantung sekolah tujuan kamu atau sekolah pilihan kamu. Nah, kemudian setelah itu kamu juga bisa, kalau dari yang lain-lain kamu cuma punya satu status student ditentangnya. Kalau untuk yang rekomendasi kepala sekolah ini, pada saat kamu mengisi formulir, kamu itu bisa mencentang 2 status siswa. Jadi kamu bisa international student atau oversized Chinese, jadi kamu bisa centang dua-duanya. Jadi pada saat seleksi nih, pada saat itu international student kebetulan kuotanya sudah habis. Nah, secara otomatis teman-teman akan dijadikan oversized Chinese kalau kuotanya masih ada. Tapi kalau misalnya kuota oversized Chinese udah habis, tapi kuota international studentnya masih ada, teman-teman harus secara otomatis menjadi international student. Jadi kesempatan teman-teman itu lebih besar. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat itu adalah kelas persiapan untuk masuk universitas di Taiwan. Nah, atau disebut dengan Infopan. Nah, kelas ini biasanya pendaftarannya itu sangat-sangat singkat sekali, yaitu cuma dari 1 Februari sampai dengan 28 Februari. Nah, setelah teman-teman mendaftar, pengumuman nama-nama teman yang diterima itu akan keluar di bulan 4 atau di bulan April. Nah, setelah teman-teman itu keluar atau teman-teman diterima untuk masuk kelas Infopan tersebut, teman-teman akan mendapatkan 1 buah formulir. Nah, 1 buah formulir itu teman-teman bisa menuliskan nama universitas dan jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, biasa formulir itu bisa diisi dengan 70 nama universitas atau jurusan yang teman-teman ingin tuju. Misalnya nih, contoh ya, misalnya nomor 1, saya ingin masuk ke Universitas Taita jurusan manajemen. Yang kedua, saya ingin masuk ke Universitas Nangkang atau Tamkang dengan jurusan apa segala macam. Jadi teman-teman bisa pilih kurang lebih 70. Nah, setelah itu teman-teman akan disekolahkan di bulan Juni selama 7 minggu. Nah, setelah 7 minggu itu lewat, teman-teman itu akan melaksanakan tes atau ujian. Nah, ujiannya itu ada apa aja? Biasanya ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan matematika. Jadi 3 ujian ini akan diujikan. Kemudian setelah hasil ujiannya keluar, itu akan menentukan teman-teman masuk ke universitas mana. Jadi nilai dari ujian tersebut akan menentukan teman-teman masuk ke universitas mana. Jadi misalnya teman-teman nilainya sekian, teman-teman cuma bisa masuk universitas di urutan yang teman-teman pilih nih. Teman-teman pilih bisa masuk ke universitas nomor 10 yang teman-teman pilih, atau nomor 5 atau nomor 3. Jadi teman-teman nilai tersebut akan menentukan teman-teman masuk universitas nomor berapa yang teman-teman pilih. Nah, misalnya
misalnya jeleknya nih, misalnya teman-teman nilai yang keluar itu nggak bisa masuk universitas manapun di Taiwan, atau nilai teman-teman itu kurang banget, nggak bisa masuk universitas manapun. Nah, jadi teman-teman secara otomatis ini akan masuk ke sekolah Chauta atau pre-universitas. Nah, jadi teman-teman secara otomatis akan masuk sana. Nah, kalau teman-teman yang keterima kuliah dengan jalur ini, maka teman-teman status sekolahnya itu adalah Chaosen atau oversize Chinese. Nah, atau yang terakhir itu adalah kelas pre-universitas atau yang disebut dengan Chauta. Nah, kelas ini biasanya pendaftarannya itu di bulan Februari. Nah, kelas ini biasa berlangsung 1 sampai dengan 2 tahun. Kelas ini juga biasanya dibagi dengan 2. Yang pertama adalah kelas bahasa. Ini kelas bahasa ini biasanya adalah kelas persiapan untuk masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas Shenshupan. Nah, yang kedua itu adalah kelas Shenshupan. Nah, kelas Shenshupan ini biasa dibagi menjadi 3 atau Sanlei. Nah, 3 ini apa aja? Yang pertama itu adalah IPS. Yang kedua adalah IPA dengan biologi. Yang ketiga adalah IPA tanpa biologi. Jadi gimana sih cara membagi IPA, IPS, IPA dengan biologi atau IPA dengan tidak biologi? Ini akan dibagi sama kayak kelas Infupan. Nah, kita akan dikasih formulir, isi universitas. Nah, jadi istilahnya 3 kelas ini akan dibagi berdasarkan dengan formulir yang teman-teman isi. Jadi teman-teman pilih jurusan apa segala macam, ini akan menentukan kelas mana ya teman-teman akan masuk di kelas mana. Nah, setelah teman-teman main ke kelas tersebut, sama seperti dengan kelas Infupan, ini akhirnya itu akan ada tes. Jadi sama ada tes juga, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama ada matematika. Kemudian setelah aku dia juga ada mata pelajaran sesuai dari 3 kelas yang teman-teman masuk mana itu, dan ujiannya itu dalam bahasa Mandarin. Nah, sama kayak kelas Infupan, jadi nilai hasil tes ujian itu akan menentukan teman-teman itu masuk di universitas mana. Jadi sama kayak Infupan, nilai teman-teman berapa, teman-teman akan masuk di universitas mana. Jadi sama. Nah, kemudian biasanya teman-teman yang masuk universitas dengan jalur ini, teman-teman akan mendapatkan status sekolah dengan atau status siswa dengan oversize Chinese atau Chaosen. Jadi itu adalah 5 jalur atau 5 cara supaya teman-teman bisa mendaftar atau apply kuliah di Taiwan. Nah, misalnya kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang teman-teman masih mengganjal, teman-teman bisa langsung komen aja, langsung tanya aja. Aku akan ngusahain untuk menjawab sesuai dengan sepengetahuan aku atau pengalaman aku dulu apply sekolah di Taiwan. Dengan video aku ini jangan lupa di like ya, lalu di share, dan jangan lupa juga di subscribe, dan tunggu lagi video-video aku berikutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.